wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis Al-Qur'an, majelis yang insyaallah sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Langsung saja, insyaallah pertemuan anak hari ini, hari Selasa dan besok akan membahas atau sama-sama memperbaiki bacaan Al-Fatihah, ya. Dimulai dari ta'awudz dulu, ta'awudz ayat pertama basmalah, terus alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nanti besok insyaallah dilanjut ihdinas siratal mustaqim sampai ayat terakhir, ya. Nanti teknisnya Ana sampaikan dulu, Ana bacakan dulu satu ayat, nanti bisa langsung satu orang gitu, ya. Jadi teknisnya seperti itu, langsung dari kanan, ya, dari kanan. Nanti satu-satu langsung dikoreksi. Nanti juga yang via Zoom juga sama, kalau misalkan memungkinkan bisa dikoreksi, langsung dikoreksi juga di via Zoom, ya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, menyimak saja gitu kalau tidak memungkinkan. Ya, jadi kenapa kita tadi dibahasnya, kenapa kesalahan yang samar, ya. Jadi ada yang jelas, ada yang samar. Yang jelas itu seperti apa? Yang jelas itu ya seperti huruf-huruf yang berubah gitu. Misalkan kita membaca bismillah malah bacanya misalkan bismillah pakai H, bismillah. Nah itu H-nya itu lahannya jali, lahan kesalahan yang jelas salah, itu berdosa kata para ulama. Jadi mengklasifikasikan lahan jali itu ketika dibaca kesalahannya maka berdosa. Tapi kalau lahan khafi, lahan yang samar-samar itu tidak berdosa, makruh saja, ya, hukumnya makruh. Nah contoh contoh lahan khafi itu seperti apa? Contoh lahan khafi misal bismillahnya bi ada panjangnya, harusnya kan langsung ke sin, misal bis. Nah harusnya seperti itu. Tapi lahan khafi contohnya seperti bismillah ada panjangnya, isbah harokat yang dipanjangkan, bismillah. Nah itu lahan khafi, hukumnya tidak sampai berubah maknanya, ya, artinya tidak berubah, tapi makruh saja, ya, hukumnya. Jadi tidak sampai dosa. Adapun kita ya mau dosa mau makruh ya kita tinggalkan, kita harus benar gitu bacanya semuanya. Contohnya apalagi nanti nah itu nggak boleh mantul. Biasanya banyak, ya, yang tidak terasa gitu baca Al-Fatihah karena sudah keseringan bacanya jadi alhamdulillah. Salah, itu makruh juga. Lahan khafi juga mantul, tidak boleh mantul. Jadi harus masuk jadi tidak boleh mantul. Nah itu contoh-contoh lahan jali dan lahan khafi. Lahan khafi itu yang jelas-jelas merubah makna, ya, hurufnya dirubah atau tidak maksimal hurufnya, itu juga merubah makna. Adapun tadi lahan khafi adalah yang tidak merubah makna. Terus yang dua harokat pun sama, ya, misalkan yang dua harokat dibaca 4 harokat gitu. Misalkan bismillahirrahman. Nah itu panjang kan, harusnya 2 harokat. Bismillahirrahmanir langsung. Nah kadang-pun yang dibaca bismillah yang terlalu panjang itu tidak berubah makna, tapi tetap itu masuk ke makruh, ya, tidak boleh dibaca terlalu panjang karena sudah ada patokannya, ya, sudah ada basicnya seperti itu bacaan yang benar ketika kita membaca lahan jali dan lahan khafi, ya. Kesalahan yang jelas, benar-benar jelas berubah makna, artinya berubah, berdosa hukumnya. Adapun lahan khafi tidak berdosa, hanya makruh saja, makruh, tapi tetap kita tidak boleh melakukannya. Jadi lahan jali dan lahan khafi ini dasar yang pertama. Yang kedua adalah membaca dengan konsistensi bacaan. Jadi ada 3, ya, ada bacaan tadwir, hadar, satu lagi
Jadi ada 3 ya, jadi ada yang cepat, sedang, dan juga lambat sekali. Jadi bacaan yang kita akan baca itu cukup yang sedang saja ya, yang sedang. Nah, cara membaca, jadi ada tahqiq, tadwir, dan hadar ya. Tahqiq ini yang cepat ya, yang lambat banget. Yang lambat banget itu kalau di murotal itu mujawwad. Kalau misalkan antum bisa searching misalkan Syekh Miswari Rashid mujawwad, itu pelan banget bacanya. Kenapa pelan banget? Jadi untuk benar-benar memperdengarkan tajwid yang benarnya gitu. Yang paling kalau kita ingin mendengarkan itu ada Syekh Ibrahim kalau nggak salah ya. Jadi ada yaitu yang benar-benar lekoh gitu ya bacaannya, pelan, mujawwad, bacaannya mujawwad. Itu yang pertama ya, tahqiq. Yang kedua tadwir, kecepatannya sedang. Ini seperti kita yang mempelajari sedang belajar itu sedang saja gitu. Dan untuk yang terakhir hadar ini cepat ya, biasa cepat ini untuk yang setoran hafalan ya. Setoran hafalan kan berjuz-juz gitu, itu pakai yang cepat gitu. Tapi tetap semuanya ini harus tajwidnya harus benar tadi. Lahan jali dan lahan khafinya harus diperhatikan. Juga makhraj yang lainnya juga, sifat hurufnya juga harus diperhatikan. Jadi ada tingkatan ya. Nanti kita insya Allah akan membacanya sedang saja. Nah, contoh, anak akan contohkan cepat, sedang, dan tadi lambat banget ya. Di basmalah ya, bismillah. Di bismillah ini contohnya, nanti temponya konsistenkan ya. Kita basmalah dulu ya, coba. Yang cepat dulu, yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cepat. Yang cepat biasanya pada hari disukunnya 2 harokat. Him, seperti itu. Yang kedua, yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca nanti seperti itu ya, sedang. Adapun yang lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti slow motion ya, tapi tidak slow motion banget. Kita itu 3 tingkatan ya, 3 tingkatan bacaan, tempo bacaan. Yang dibaca itu ketika kondisional, kondisi ketika setoran hafalan ya, karena ustadznya itu pasti banyak ya, biasanya kan ngantri ya setoran hafalan, nggak mungkin pakai yang tadwid ya, tahqiq itu nggak mungkin gitu. Biasanya pakai yang hadar yang cepat. Kenapa? Karena banyak gitu. Biar cepat gitu. Yang kedua yang tadwir ini kita seperti bacaan imam, ataupun ketika kita membaca juga membaca tilawah sendiri, itu pakainya tadwir ya, pakainya pakai yang sedang. Dan ketika kegiatan belajar mengajar pun tadwir, pakai yang sedang gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi lahan jali, lahan khafi. Yang ketiga ini ritme atau tempo bacaan. Nah, yang keempat ini nanti kan di surat Al-Fatihah ini mad adil disukun semuanya ya. Mad adil disukun itu sukun yang dipalsukan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Tahim, him itu mad adil disukun ya. Him. Nah, mad adil disukun ini ada 3 bacaan juga ya. Ada 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, kita baca seperti apa? Kita baca 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harokat. Dan harus sama semuanya sampai beres. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahimnya 2 harokat, Alhamdulillahnya 4 harokat, 6 harokat, dibeda-bedakan itu tidak boleh ya. Jadi harus konsisten sama semua. Kita membaca Al-Quran juga sama. Kita harus baca, misalkan mau cepat, berarti 2 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 harokat mad alif disukun ya. Jadi ingat mad alif disukun ya. Ini yang keempat ya, yang keempat ya. Diperhatikan mad alif disukunnya. Nanti kita akan bacanya 4 harokat saja gitu. Bacanya ritmenya yang sedang, mad alif disukunnya 4 harokat. Ini cukup yang kita
yang akan nanti diperhatikan ya, 4 ini tolong diperhatikan juga ketika nanti membaca Al-Fatihahnya, dibaca yang 4 ini diperhatikan gitu. Adapun nanti kurang konsisten bacaan makhrajnya ya, huruf-hurufnya itu nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar gitu. Adapun yang sudah bagus bacaannya, yang tidak usah dikoreksi lagi, nanti akan dilewat saja gitu. Kalau misalkan bagus ya udah, apa yang mau dikoreksi gitu ya. Kalau yang bagus itu belajar lagi kepada ustadz yang lebih mumpuni gitu ya, langsung ngambil ini sanad aja gitu. Kalau yang sudah bagus gitu ya, sudah bagus seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita akan mulai ya, kita akan mulai. Nah, satu lagi diperhatikan, jadi surat Al-Fatihah ini surat yang di dalamnya ini tidak ada hukum tajwid yang sulit gitu. Tidak ada qalqalah ya, sifat huruf qalqalah tidak ada. Terus juga tidak ada seperti ikhfa, idgham, itu tidak ada di sini. Surat Al-Fatihah ini makanya bisa dibaca mudah oleh semua inilah ya, semua suku bangsa yang bacaan pengucapannya berbeda-beda itu bisa Al-Fatihah. Yang sulit itu di huruf-hurufnya saja gitu, hurufnya. Apalagi di nanti ya di 2 ayat terakhir itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu bacaan-bacaan huruf-huruf yang tebal ya, huruf-huruf tebal itu yang sulit itu hanya di situ. Hukum tajwidnya itu yang paling yang paling mencolok itu ada di akhir, walau to ya di situ. Mad ada yang tahu? Mad lazim mutsaqal kilmi disebutnya. Mad lazim mutsaqal kilmi dibaca 6 harokat. Walau tolin. Nah, hanya itu saja hukum tajwid yang beda lah di antara hukum yang lain. Hukum yang lain paling ya madalil sukun atau bi, itu mudah-mudah semuanya. Yang sulit huruf, adapun yang sulit itu hanya di 2 ayat terakhir gitu ya. Huruf-hurufnya tebal gitu, dibacanya harus maksimal, dan juga tadi walau tolin. Itu hukum tajwid yang paling mencolok ya itu saja gitu. Di antara yang lain tidak ada yang lebih sulit lah, insyaallah, hanya huruf-huruf saja. Nah, maka dari itu para imam itu ya biasa membacakan Al-Fatihahnya itu banyak yang kesalahannya itu banyak yang jali gitu, banyak jelas lahir jali. Contoh, ada contohkan ya, biasanya imam-imam yang bacaannya itu nadanya ya lagu gitu, lagu bacaannya itu bagus, tapi ditabrak semua hukum-hukum tajwid yang ada di Al-Fatihah itu nggak samar aja gitu jadinya. Menurut kita benar karena tertutupi oleh lagunya. Anak contohkan pakai nada yang biasa enakeun gitu, yang menurut anak enakeun, yang pernah anak pelajari juga dulu ya. Itu nada dan bacaan yang tidak benar ya. Afan ya, ini hanya contohkan saja ya. Biasanya kita harus jeli ya, Nah, anak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bacanya enak gitu. Kita terkesima lah ketika ada nada yang seperti itu. Tapi itu banyak yang tadi anak bacakan itu salah bacaannya semua. Huruf-hurufnya itu salah gitu. Alhamdulillah, pakai alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 2 yang salah hurufnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Ain dan ha ya. Itu, dan tadi anak baca itu salah semuanya ya. Nanti ketika sudah jeli, insya Allah akan tahu ini salah gitu. Walaupun enakeun ya jangan dilihat itunya gitu. Ya banyaklah para ulama juga yang terkesima dengan casing ya, dengan ceramah gitu kan. Waktu itu Hiram sudah menjelaskan ya, Syekh Albani menangis mendengar ceramah khotib
ketika berceramahnya, oh masya Allah. Jin. Yuk, 1, 2, 3. Iya. Di sini ada hamzah dulu baru ain. Au, au. Nah, dan au-nya itu harus monyong ya, harus monyong. Tidak boleh malu karena kita sedang belajar. Ya, harus dimaksimalkan makhrajnya. Au. Nah, jadi ya, satu lagi yang disampaikan apa? Tadi yang di antara 4 tadi ada satu lagi yaitu ya, Fabian. Ya, betul. Fabian. A'udzu sama ya, zalnya a'udzu. A'udzu billahi minasy. Kalau tadi terlalu besar, sin, himinasnya, himinas. Kalau Indonesia mah hesya, Asia, Indonesia, bukan Indonesia, tapi Indonesia, Asia gitu. Coba, himinas, tahu lagi. Nah gitu, himinas syai. Lagi lanjut sampai basmalah. Ya, syai'nya jangan langsung syaiton. Syaiton, syaiton. Iya, bagus. Lanjut. Bismillah.